Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang PSU untuk pemilihan gubernur Provinsi Papua menimbulkan pemahaman yang menurut saya bahwa ini adalah pemborosan biaya. Keputusan ini bukan hanya soal politik, tetapi soal keadilan penggunaan anggaran negara. Pertanyaannya adalah, apakah PSU ini adalah langkah yang benar atau justru perampokan uang rakyat secara terang-terangan? Tahun 2024, tanggal 27 November, kita sudah menggelar pemilihan gubernur Papua. Bukan hanya di Papua, tapi hampir di beberapa wilayah seluruh Indonesia. Dan untuk Provinsi Papua, mengeluarkan ini uang negara negara mengeluarkan anggaran sekitar 155 miliar hanya untuk provinsi saja. Ini belum dihitung untuk pemilihan wali kota Jayapura dan juga pemilihan-pemilihan lainnya. Namun hasil pemilu ini tidak bisa langsung memberikan kepastian. Kita tahu bahwa kalau kita kerja mengeluarkan biaya yang besar, kita ingin hasil. Biar sedikit yang penting ada hasil. Namun di Provinsi Papua ini biaya yang besar keluar, namun sampai hari ini kita masih menunggu. Karena ada gugatan ke MK atau ke Mahkamah Konstitusi, lalu melalui proses yang panjang, persidangan dan seterusnya. Pada tanggal 24 Februari, beberapa hari lalu tahun 2025, itu MK akhirnya memutuskan bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang PSU. Alasan utama PSU ini adalah karena ada ketidaksesuaian alamat dari salah satu calon wakil gubernur di Provinsi Papua. Tunggu sebentar. Apakah ini benar-benar alasan yang cukup kuat untuk mengulang pemilu dengan biaya yang begitu besar? Hanya gara-gara, ini kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara semua nonton live sidang MK itu terutama pada saat pembacaan putusan terakhir tanggal 24 Februari. Dari apa yang dibacakan oleh pada saat sidang itu adalah paling banyak menyinggung data atau alamat yang tidak valid dari salah satu wakil gubernur di Provinsi Papua. Tidak menyinggung untuk penggelembungan suara, pencurian suara, keterlibatan misalnya oknum tertentu, keterlibatan negara, atau mungkin hal lain. Lalu dalam sistem demokrasi, PSU seharusnya dilakukan jika menurut saya ada indikasi kecurangan serius yang bisa mempengaruhi hasil pemilu. Misalnya ada bukti bahwa ada manipulasi suara atau ada intervensi pihak tertentu dalam proses pemilihan. Namun dalam kasus ini, kasus Provinsi Papua tahun 2024-2025 ini, PSU diperintahkan hanya karena kesalahan administratif terkait alamat calon wakil gubernur. Bukankah ini seharusnya menjadi tanggung jawab KPU yang memeriksa kelengkapan dokumen sejak awal? Lalu mengapa rakyat harus menanggung akibat dari kesalahan KPU ini? Biar rakyat menanggung karena uang yang dipakai adalah uang yang diambil dari pajak rakyat. Sudah kerja capek-capek, bayar pajak, ternyata uangnya dipakai tetapi tidak ada hasil. Malahan ada kemungkinan besar uangnya tambah lagi 2 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ini penting untuk kita harus pikirkan sebagai rakyat. Dampak keuangan yang rugi adalah rakyat Papua karena uang itu dari pusat datang untuk berbagai program yang ada di tanah Papua, khususnya dalam kasus hal ini adalah Provinsi Papua. Lalu PSU bukan hanya sekedar mengulang pemilihan, tetapi juga membutuhkan anggaran yang sah. Coba kita hitung jika pemilu pertama menghabiskan pemilu tanggal 27 November 2024 itu menghabiskan 155 miliar angka ini bisa bisa dicek ini perkiraan dan bisa lebih maka PSU bisa menghabiskan jumlah yang sama atau bahkan lebih. Bayangkan pemilihan ulang bukan hanya di 1-2 distrik atau 1 kabupaten. Ini semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Ini kadang-kadang MK ini juga tidak pikir-pikir. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, uang negara yang dikeluarkan untuk satu pemilihan gubernur bisa mencapai 310 miliar. 155 tambah 5 sekitar 310 miliar. Sekarang mari kita pikirkan sejenak. Apakah 310 miliar ini kan hitungan sementara, bisa lebih akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua misalnya memilih pemimpin yang memang nanti 5 tahun ke depan benar-benar membuat rakyat Papua itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Coba bandingkan dengan kenyataan yang kita hadapi, atau mungkin kita patut bertanya misalnya, apakah sekolah-sekolah di pedalaman khususnya di Provinsi Papua Indo itu guru-guru sudah adakah?
Sudah lengkap sekali kah pelayanan pendidikannya seperti apa? Fasilitas pendidikannya seperti apa? Begitupun dalam bidang kesehatan. Puskesmas yang ada, postu, dan juga beberapa pos kesehatan, rumah sakit yang ada, dokter-dokter, dan obat-obatan, apakah cukup? Terutama pelayanan ke daerah-daerah, pedalaman. Lalu bagaimana dengan jalan dan infrastruktur ke daerah-daerah? Apakah sudah cukup? Ya, bukankah uang ratusan miliar itu lebih baik kita gunakan untuk membangun Papua daripada mengulang pemilu yang seharusnya sudah selesai? Ya, maksud saya, kalau memang masalahnya ada di dalam masalah administratif tadi, ya berarti demi kejujuran pemilu, diskualifikasi calonnya, tapi kan tidak perlu PSU, tinggal pemenang ganti, cari wakil baru, selesai pemilu, ya. Atau mungkin Pemda lagi, atau MK memberikan solusi yang tidak makan biaya yang besar, ya. Jadi apakah ini bentuk perampokan uang rakyat, ya? Ketika pemerintah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk sesuatu yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, kita harus bertanya, apakah ini kebijakan yang adil atau justru pemborosan yang merugikan rakyat? Jika PSU harus dilakukan karena kesalahan administrasi yang seharusnya dicegah sejak awal, maka ini adalah bentuk ketidakadilan bagi rakyat Papua, rakyat Provinsi Papua. Kita patut mempertanyakan, apakah tidak ada mekanisme lain yang lebih hemat biaya untuk menyelesaikan masalah ini? Ingat, kita Papua ini kan sudah ketinggalan di dalam berbagai sektor. Uang banyak-banyak kok hanya dikeluarkan untuk hal-hal seperti ini kan, ya kasihan juga, ya. Mengulang pemilu dengan anggaran sebesar itu hanya karena masalah alamat adalah sesuatu yang tidak masuk akal saya, ya. Jadi sebagai rakyat, sebagai warga Papua, Provinsi Papua, sebagai warga yang punya KTP Provinsi Papua, apa yang kita harus ambil, ya? Saya pikir kita harus kritis terhadap penggunaan anggaran daerah. Makin ke sini, apalagi sekarang ada pemangkasan biaya dana di pusat, itu kan berdampak ke daerah, ya. Sehingga penggunaan anggaran itu harus benar-benar dikawal oleh semua orang, termasuk semua rakyat biasa. Transparansi itu harus baik, ya. Ada yang ketahuan korup, kalau bisa hukum seberat-berat. Jadi kita harus bertanya, mengapa kesalahan administrasi bisa berujung pada pengeluaran anggaran ratusan miliar? Apakah tidak ada solusi lain yang lebih efisien? Apakah rakyat Papua hanya dianggap sebagai penonton dalam pengambilan keputusan besar seperti ini? Kita harus meminta transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu dan pemerintah. Kita juga perlu mendorong agar proses pemilu di masa depan itu lebih profesional, sehingga tidak ada lagi kesalahan administrasi yang merugikan rakyat, dan terutama harus menekan biaya yang itu besar untuk pemilu, ya. Sebagai penutup dari video ini, saudara-saudaraku warga Papua dan juga seluruh Indonesia, keputusan PSU ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Rakyat Papua atau Provinsi Papua itu butuh pembangunan, bukan pemborosan. Rakyat Papua butuh keadilan, bukan keputusan yang merugikan. 310 miliar untuk 2 kali pemilu gubernur, ini bukan sekedar angka. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jika Anda setuju bahwa kita perlu lebih kritis dalam melihat penggunaan anggaran di Papua, silakan like, comment, share, dan subscribe. Ya, mari kita suarakan keadilan untuk pembangunan dan pembangunan Papua lebih baik, penghematan anggaran dan penggunaan yang betul-betul untuk kebaikan warga Provinsi Papua. I'll see you in the next video. Bye.